Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan tetap semangat untuk melaksanakan belajar online di rumah. Kita akan melanjutkan materi kita pada bab bilangan yaitu tentang kelipatan dan faktor. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu itu adalah kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan suatu bilangan dengan setiap bilangan asli. Maksudnya seperti apa? Contohnya, kita akan mencari kelipatan dari 2. Kelipatan 2. Nah, tadi sudah Ibu katakan kalau kelipatan itu adalah mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, karena di sini kita akan mencari kelipatan 2, maka kita akan mencari perkalian bilangan 2 dengan bilangan asli berurutan. Nah, berarti 2 dikali 1. Nah, bagi yang belum tahu bilangan asli itu, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti kita akan mengalihkannya dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini 2 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya. Nah, sehingga kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, berapa lagi? 10, 12, dan seterusnya. Ini bisa kita lanjutkan dengan mengalihkan dengan bilangan asli berurutan. Nah, maka kelipatan dari 2 itu inilah hasilnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Atau kita ingin mencari kelipatan 3. Nah, maka sama seperti tadi, kita akan mengalihkan bilangan 3 dengan bilangan asli berurutan. Nah, langsung saja. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Dan seterusnya dengan mengalihkan dengan bilangan asli berurutan. Pada kelipatan itu ada namanya kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan. Maksud dari kelipatan persekutuan, kelipatan tersebut memiliki anggota yang sama. Nah, misalkan kelipatan 2 dan kelipatan 3. Di sini kelipatan 2 itu yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, serta seterusnya. Kemudian kelipatan 3 dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, untuk mencari kelipatan persekutuan, carilah kelipatan dari 2 dan 3 yang memiliki anggota yang sama. Nah, di sini kita lihat ternyata anggota yang sama itu adalah 6, kemudian 12, 12. Pada contoh ini, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah kelipatan persekutuan 2 dan 3. Adalah 6 dan 12. Nah, kelipatan itu ada juga namanya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, disebut juga dengan KPK. Maksudnya, dari kelipatan persekutuan, kita akan mencari kelipatan persekutuannya yang terkecil. Nah, pada bilangan kelipatan 2 dan 3, kita akan memperoleh tadi kelipatan persekutuannya adalah 6 dan 12. Nah, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil dari kelipatan 2 dan 3, kita cari anggota kelipatan persekutuannya yang paling kecil. Nah, di sini antara 6 dan 12, yang paling kecil itu adalah 6. Maka, kelipatan persekutuan terkecil untuk kelipatan 2 dan 3 adalah 6. Kemudian kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu faktor. Faktor itu adalah hasil kali 2 bilangan atau lebih untuk menghasilkan suatu bilangan.
Contohnya, kita mencari faktor dari 6. Perkalian apa saja yang hasilnya 6? Yang pertama itu adalah 1 dikali 6. Kemudian 2 dikali 3. Nah, maka 1 dikali 6, 2 dikali 3 ini merupakan faktor dari 6. Sehingga dapat kita tulis faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Contoh lainnya, faktor dari 8. Hasil bilangan apa saja yang hasilnya 8, yaitu 1 dikali 8, kemudian 2 dikali 4. Apakah ada lagi? Nah, cukup 2 ini aja ya. Jadi, faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Pada faktor terdapat juga faktor persekutuan. Seperti tadi, faktor persekutuan itu adalah faktor yang memiliki anggota yang sama. Contohnya faktor dari 6 dan faktor dari 8. Kita tuliskan terlebih dahulu. Faktor dari 6 itu tadi ada 1, 2, 3, dan 6. Kemudian untuk faktor dari 8 ada 1, 2, 4, 8. Nah, faktor persekutuannya atau faktor yang sama anggotanya itu ada 1, 2. Nah, hanya 1 dan 2, sehingga faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Kemudian pada faktor ada juga kita pelajari tentang faktor persekutuan terbesar atau sering kita dengar FPB ya. Maksud dari faktor persekutuan terbesar atau FPB itu, dari faktor persekutuan yang sudah kita dapatkan, kita mencari faktor persekutuan yang paling besar. Nah, contohnya faktor persekutuan dari 6 dan 8 tadi itu kan adalah 1 dan 2. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita gunakan faktor persekutuannya yang paling besar. Antara angka 1 dan angka 2, yang paling besar itu adalah 2. Maka, untuk faktor persekutuan terbesar dari bilangan 6 dan 8 adalah 2. Contoh lainnya, faktor dari 8. Hasil bilangan apa saja yang hasilnya 8, yaitu 1 dikali 8, kemudian 2 dikali 4. Apakah ada lagi? Nah, cukup 2 ini aja ya. Jadi, faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Pada faktor terdapat juga faktor persekutuan. Seperti tadi, faktor persekutuan itu adalah faktor yang memiliki anggota yang sama. Contohnya faktor dari 6 dan faktor dari 8. Kita tuliskan terlebih dahulu. Faktor dari 6 itu tadi ada 1, 2, 3, dan 6. Kemudian untuk faktor dari 8 ada 1, 2, 4, 8. Nah, faktor persekutuannya atau faktor yang sama anggotanya itu ada 1, 2. Nah, hanya 1 dan 2, sehingga faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Kemudian pada faktor ada juga kita pelajari tentang faktor persekutuan terbesar atau sering kita dengar FPB ya. Maksud dari faktor persekutuan terbesar atau FPB itu, dari faktor persekutuan yang sudah kita dapatkan, kita mencari faktor persekutuan yang paling besar. Nah, contohnya faktor dari
faktor persekutuan dari 6 dan 8 tadi itu kan adalah 1 dan 2. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita gunakan faktor persekutuannya yang paling besar. Antara angka 1 dan angka 2, yang paling besar itu adalah 2. Maka, untuk faktor persekutuan terbesar dari bilangan 6 dan 8 adalah 2. Materi selanjutnya yaitu tentang KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, ini di sini kita akan mencari KPK dan FPB yang sudah kita pelajari tadi ya, dengan menggunakan faktorisasi prima dengan perkalian bilangan prima. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan memberikan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Nah, bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7. Nah, apakah 9 masuk bilangan prima? Jawabannya tidak. Karena bilangan prima memiliki faktor lain yaitu 3 kali 3. Bukan hanya 9 dan dirinya 1. Berarti 9 tidak termasuk dalam bilangan prima. Lanjutkan itu 11, 13. Nah, apakah 15 termasuk bilangan prima? Jawabannya tidak, karena selain 1 dan 15, ada bilangan lain yang menghasilkan bilangan 15, yaitu 5 kali 3, sehingga 15 tidak termasuk bilangan prima. Kita lanjutkan berarti 17, kemudian 19, dan seterusnya. Mencari KPK dan FPB dengan faktorisasi prima, dapat kita gunakan pohon faktor. Nah, misalkan kita ingin mencari KPK dan FPB dari 12 dan 16. Nah, kita bisa menggunakan pohon faktor. Mungkin kalian sudah belajar juga di SD ya, menggunakan pohon faktor itu seperti ini. 12 dan 16. Nah, kita mencari pohon faktornya dengan menggunakan bilangan prima yang sudah kita ketahui tadi. Nah, yang pertama kita akan mencari pohon faktor dari 12. Nah, kita gunakan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 12 bagi 2 itu adalah 6. Kemudian ternyata 6 ini masih bisa kita cari faktornya yaitu masih 2. 2 kali berapa hasilnya 6 yaitu 3. Nah, karena ini sudah merupakan bilangan prima semua, maka selesai sampai di sini untuk mencari faktorisasi prima dari 12. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari faktorisasi prima bilangan 16. Karena 16 ini merupakan bilangan genap, kita dapat menggunakan angka 2 terlebih dahulu. Berarti di sini 2. 16 bagi 2 atau 2 kali berapa yang hasilnya 16 itu adalah 8. Kemudian, karena 8 ini masih bilangan genap, maka kita masih bisa menggunakan bilangan prima 2, berarti 2. 2 kali berapa hasilnya 8, yaitu 4. Nah, karena 4 masih bisa kita uraikan, nah, dan merupakan bilangan genap, maka kita masih bisa menggunakan angka 2. 2 kali berapa yang hasilnya 4, yaitu 2 kali 2. Nah, karena semuanya ini sudah merupakan bilangan faktorisasi prima, bilangan prima, maka untuk faktorisasi prima pada bilangan 16 cukup sampai di sini saja. Barulah kita buatkan faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 16. Untuk mencari faktorisasi prima dari 12, kita perhatikan ini 2 dikali 2 dikali 3. Kita letakkan di sini 2 dikali 2 dikali 3. Nah, kemudian ini 16, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kemarin sudah Ibu ajarkan, jika perkalian bilangan yang sama, ini dapat kita bentuk menjadi bilangan berpangkat. Karena di sini perkalian 2 ada 2 kali, maka 2 kali 2 itu bisa kita bentuk menjadi 2 pangkat 2. Karena 3 ini sendirian, berarti dikali 3. Begitu juga dengan perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2, karena ini merupakan perkalian pada bilangan yang sama, maka perkalian ini bisa kita bentuk menjadi bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya 2, dan pangkatnya itu karena dikalikan sebanyak 4 kali menjadi pangkat 4.
Nah, sehingga faktorisasi prima dari 12 dan 16 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dan 2 pangkat 4. Setelah mendapatkan faktorisasi prima dari 12 dan 16, kita akan mencari KPK dan FPB dari 12 dan 16. Yang pertama, kita akan mencari FPB terlebih dahulu. FPB tadi itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, melalui faktorisasi prima, untuk mencari FPB, kita perhatikan faktorisasi prima pada 12 dan 16. Nah, untuk mencari FPB, carilah bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok yang sama nih ya, antara 2 pangkat 2 dikali 3 dengan 2 pangkat 4 yang memiliki bilangan pokok yang sama itu adalah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Maka untuk mencari FPB, gunakanlah bilangan pokok yang sama dan carilah pangkat yang paling terkecil. Berarti antara 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4, yang paling terkecil itu adalah 2 pangkat 3. Apabila tidak ada bilangan pokok yang sama yang lainnya seperti 3, ini kan tidak ada temannya di bilangan 16, maka 3 ini tidak kita masukkan ke dalam mencari FPB. Yang kita gunakan hanya 2 pangkat 2, maaf ini 2 pangkat 2. Nah, sehingga FPB dari bilangan 12 dan 16 itu adalah 2 pangkat 2 yang artinya 2 itu dikalikan 2 kali, yang mana hasilnya itu adalah 4. Kemudian kita mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima yang sama. Nah, untuk KPK sama seperti tadi, kita mencari bilangan pokok yang sama, tetapi yang kita pilih adalah bilangan pangkatnya yang terbesar. Dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4, yang paling terbesar itu adalah pangkat dari 2 pangkat 4. Nah, bedanya dengan FPB, apabila bilangan pokoknya ada yang tidak mempunyai teman seperti ini, 3, ini boleh kita masukkan saja. Tidak perlu mesti ada temannya, sehingga 2 pangkat 4 ini kita kalikan dengan 3. Nah, kita perhatikan karena 2 pangkat 4 itu artinya tadi 16. Nah, kali 3, sehingga KPK dari 12 dan 16 itu adalah 48. Berikut ini adalah soal tentang kelipatan dan faktor. Sekian penjelasan materi pada hari ini, semoga dapat kalian pahami dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.